warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Faiza Oktaviani. Dengan NIM akhir 284 di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk UTS analisis numerik dan saya di sini akan menjelaskan tentang persamaan dengan metode Legrange orde 3. Baik, di sini ada soal dan di sini kita misalkan 0 itu menjadi X0, negatif 2 diganti dengan Y0 dan 1 itu digantikan dengan X1 dan 0 digantikan dengan Y1. Dan 2 dimisalkan dengan X2 dan 0 dimisalkan dengan Y2. Di sini kita akan menentukan Lagrange 2,0 X. Di sini kita akan mencari, di sini kita memiliki X dikurangi X1 yang tadi kita sudah misalkan dan X dikurangi X2 per X0 dikurangi X1 dikalikan dengan X0 dikurangi X2. Di sini X belum belum ditemukan, jadi kita tulis X saja. Dikurangi 1 merupakan X1 yang kita sudah misalkan tadi, yang di sini. Baik, setelah itu X dikurangi 2, 2 itu merupakan X2. Dibagi 0 dikurangi negatif 1 dikali 0 dikurangi 2. Dan dihasilkan persamaan X2 min 2X dikurangi 1X plus 2. Dibagi negatif 1 dikali negatif 2. Dan menghasilkan persamaan X kuadrat dikurangi 3X plus 2 per 2. Lalu kita menentukan kembali Lagrange 2,2.1 X dengan menggunakan cara X dikurangi X0 dikali X kurangi X2 per X X1 dikurangi X0 dikali X1 dikurangi X2 sama dengan X kurangi 0 dikali X kurangi 2 per 1 kurangi 0 dikali 1 kurangi 2 dihasilkan X kuadrat dikurangi 2X per min 1 sama dengan negatif X kuadrat plus 2X. Lalu kita menentukan kembali Lagrange 2,2 X sama dengan X kurangi X0 dikali X dikurangi X1 per X kuadrat dikurangi X0 dikali X kuadrat dikurangi X1 sama dengan X min 0 dikali X min 1 per 2 min 0 dikali 2 min 1. Dihasilkan X kuadrat min X per 2 kali 1 sama dengan X kuadrat dikurangi X per 2. Lalu kita mencari persamaannya menggunakan negatif 2 dikali persamaan pertama ditambah 0 dikali menggunakan persamaan kedua ditambah 0 dikali persamaan ketiga. Lalu dihasilkan negatif 2 per 2 X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan negatif 1 X kuadrat dikurangi 3X plus 2 sama dengan hasilnya itu negatif X kuadrat plus 3X min 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Faiza Oktaviani. Dengan NIM akhir 284 di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk UTS analisis numerik dan saya di sini akan menjelaskan tentang persamaan dengan metode Legrange orde 3. Baik, di sini ada soal dan di sini kita misalkan 0 itu menjadi X0, negatif 2 diganti dengan Y0 dan 1 itu digantikan dengan X1 dan 0 digantikan dengan Y1. Dan 2 dimisalkan dengan X2 dan 0 dimisalkan dengan Y2. Di sini kita akan menentukan Lagrange 2,0 X. Di sini kita akan mencari, di sini kita memiliki X dikurangi X1 yang tadi kita sudah misalkan dan X dikurangi X2 per X0 dikurangi X1 dikalikan dengan X0 dikurangi X2. Di sini X belum belum ditemukan, jadi kita tulis X saja. Dikurangi 1 merupakan X1 yang kita sudah misalkan tadi, yang di sini. Baik, setelah itu X dikurangi 2, 2 itu merupakan X2. Dibagi 0 dikurangi negatif 1 dikali 0 dikurangi 2. Dan dihasilkan persamaan X2 min 2X dikurangi 1X plus 2. Dibagi negatif 1 dikali negatif 2. Dan menghasilkan persamaan X kuadrat dikurangi 3X plus 2 per. Baik, di sini saya akan menjelaskan Python dari metode Lagrange 3 orde yang tadi saya sudah jelaskan secara manual. Di sini kita memisalkan X menjadi X, T tetap menjadi T, P dan tetap menjadi P. Di sini kita memasukkan X yaitu 0, 1,2 dan Y sama dengan negatif 2, 0,0. Panjang dari XD adalah P sama dengan 0. For K in rank N itu yaitu array dari YD, for J in rank array dari J, T kali X min XDJ per XD dikurangi XDJ. Nilai P ditambah sama dengan T. P1 expand P, print P. Di sini akan menghasilkan min X kuadrat plus 3X min 2.
Baik, di sini saya akan menjelaskan Python dari metode Lagrange 3 orde yang tadi saya sudah jelaskan secara manual. Di sini kita memisalkan X menjadi X, T tetap menjadi T, P dan menjadi. Ya, perkenalkan nama saya Irfan April Sulistyo, dengan NIM akhir 302. Saya akan menjelaskan tentang metode Newton dan Raphson. Baik, langsung saja. Jadi di sini XD-nya sama dengan kurung siku 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurung tutup. Kemudian ada YD sama dengan dalam kurung siku min 2, 0, 0, min 2, min 6, min 12, min 20, min 30, min 42, dan min 56. Oke, di sini X-nya itu ada 0, 1, 2, 3, 4. If X, Fx-nya min 2, 0, 0, min 2, dan min 6. Oke, jadi order 1 itu kita akan mencari B1 sama dengan 0, min 2 per 1 min 0. Jadi 0-nya itu berasal dari Fx yang 0 ini, yang bawah, min 2-nya dari yang atas. Kemudian per 1 min 0, satunya itu dari sini, X yang X1-nya itu 1, min 0-nya itu dari X0. 0 sama dengan 2 per 1, hasilnya adalah 2. Kemudian, yang ini min 0 per 2 per 2 min 1. 0, min 0 berasal dari Fx. X2-nya itu 0, dan X1-nya itu 0. Per 2-nya itu dari X2, min 1-nya. Satunya itu berasal dari X1. Oke, sama dengan 0 per 1, hasilnya 0. Kemudian, min 2, min 0 per 3 min 2. Min 2-nya itu berasal dari X3. Ya, min 0-nya itu dari Fx. X2-nya. Kemudian per 3 min 2. 3-nya itu berasal dari X3. Dan min 2-nya berasal dari X min 2. Sama dengan min 2 per 1 sama dengan min 2. Kemudian ada min 6 kali min 2 per 4 per 4 min 3. Nah, itu min 6-nya berasal dari X, Fx X4. Min 2-nya itu berasal dari Fx X3 per 4 min 3. Dari X-nya X4 dan min 3. 3-nya itu dari X3. Sama dengan min 4 per 1, hasilnya adalah min 4. Kemudian, orde 2-nya, 0 min 2 per 2 min 0. 0-nya itu berasal dari hasil di sini, B1-nya, yang bawah, min 2-nya, maaf, 0-nya itu dari Fx, eh ini ya, X2, min 2-nya, itu dari sini, Fx min 2, per 2 kurangi 0, dari B1 orde pertama. Hasilnya adalah min 2 per 2, sama dengan min 1. Kemudian min 2 min 0-nya itu, dari sini, Fx min 2, X3, dan Fx 0. Fx X1, mohon maaf, per 3 min 1. 3-nya itu berasal dari X4, dan satunya berasal dari X1. Sama dengan min 2 per 2, hasilnya adalah min 1. Lanjut, kemudian ada min 4, min 2 per 4 min 2. Min 4-nya itu dari ini, orde 1, B1, dan min 2-nya itu dari yang atasnya ini. Oke, per 4 min 2-nya itu dari X4, sama X2. Hasilnya adalah min 2 per 2, hasilnya sama dengan min 1. Lanjut ke orde 3. Di orde 3 itu ada min 1 per 3 min 0. Min 1-nya itu dari orde 2-nya. Yang pertama dan yang kedua juga sama. Min 1 per 3 min 0-nya itu dari X3 ini, sama 0 itu dari X0. Hasilnya adalah 0 per 3, hasilnya 0. Kemudian yang kedua itu min 1 diambil dari min 1 orde 2 yang bawah ini. Dan yang atas, min 1 per 4 min 1. 4 itu dari X4, dan satunya itu diambil dari X1. Sama dengan 0 per 3, hasilnya 0. Kemudian di orde 4, 0 min 0 itu diambil dari B3. Ini yang bawah, 0 sama 0. 0 dikurangi 0 per 4 min 0. 4-nya itu dari X4. Dan 0-nya itu dari X0. Hasilnya adalah 0. Kemudian di sini ada Fx sama dengan B0 ditambah B1. Dalam kurung X min X0 ditambah B2. Dalam kurung X min X0 dikali dalam kurung X min X1 ditambah B3 dalam kurung X min X0 dikali dalam kurung X min X1 dikali dalam kurung X min X2 ditambah B4 X dalam kurung X min X0 dikali dalam kurung X min X1 dikali dalam kurung X min X2 dikali dalam kurung X min X3. Oke, selanjutnya yaitu B0-nya kan min 2,
nolnya min 2 ditambah 2 dikali X min 0 ditambah min 1 dikali X min 0 dikali X min 1 ditambah 0 dikali X min 0 dikali X min 1 dikali X min 2 ditambah 0 dikali X min 0 dikali X min 1 dikali X min 2 dikali X min 3. Maka hasilnya adalah min 2 ditambah 2X plus minus 1X dikali X min 1. Sama dengan min 2 ditambah 2X min X kuadrat plus X. Maka hasilnya yaitu min 2 plus 3X min X kuadrat. Atau bisa ditulis juga min X kuadrat plus 3X min 2. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Irfan Afril Sulistyo. Dengan NIM akhir 302, saya akan menjelaskan tentang metode Newton dan Raphson. Baik, langsung saja. Jadi di sini XD-nya sama dengan kurung siku 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurung tutup. Kemudian ada YD sama dengan dalam kurung siku min 2, 0, 0, min 2, min 6, min 12, min 20, min 30, min 42, dan min 56. Oke, di sini X-nya itu ada 0, 1, 2, 3, 4. If X, Fx-nya min 2, 0, 0, min 2, dan min 6. Oke, jadi order 1 itu kita akan mencari B1 sama dengan 0, min 2 per 1 min 0. Jadi 0-nya itu berasal dari Fx yang 0 ini, yang bawah, min 2-nya dari yang atas. Kemudian per 1 min 0, satunya itu dari sini, X yang X1-nya itu 1, min 0-nya itu dari X 0. 0 sama dengan 2 per 1, hasilnya adalah 2. Kemudian, yang ini min 0 per 2 per 2 min 1. 0, min 0 berasal dari Fx X2-nya itu 0, dan X1-nya itu 0. Per 2-nya itu dari X2, min 1-nya, satunya itu berasal dari X1. Oke, sama dengan 0 per 1, hasilnya 0. Kemudian, min 2, min 0 per 3 min 2. Min 2-nya itu berasal dari X3. Ya, min 0-nya itu dari Fx X2-nya. Kemudian per 3 min 2, 3-nya itu berasal dari X3. Dan min 2-nya berasal dari X min 2. Sama dengan min 2 per 1 sama dengan min 2. Kemudian ada min 6 kali min 2 per 4 per 4 min 3. Nah, itu min 6-nya berasal dari X, Fx X4. Min 2-nya itu berasal dari Fx X3 per 4 min 3. Dari X-nya X4 dan min 3. 3-nya itu dari X3. Sama dengan min 4 per 1, hasilnya adalah min 4. Kemudian, order 2-nya, 0 min 2 per 2 min 0. 0-nya itu berasal dari hasil di sini, B1-nya, yang bawah, min 2-nya, maaf, 0-nya itu dari Fx, ini ya, X2, min 2-nya itu dari sini, Fx min 2 per 2 kurangi 0 dari B. Ya, baik, saya akan menjelaskan kodingan tentang metode Newton-Raphson. Ya, di sini X sama dengan simbol X, itu X-nya melambangkan X, dan P sama dengan simbol P, itu P melambangkan simbol P. Kemudian ada XD sama dengan 0,1,2 dan YD sama dengan 0, min 2,0,0. Jadi XD itu merupakan kumpulan nilai X untuk titik-titik data, dan YD adalah kumpulan nilai Y untuk titik-titik data. Kemudian N sama dengan Ln dalam kurung XD itu merupakan panjang XD, N-nya itu jumlah titik data, dan P sama dengan 0 ini merupakan inisialisasi variabel P, yang P itu merupakan variabel sementara yang akan digunakan dalam iterasi. Kemudian ada DD sama dengan NV at zeros dalam double kurung N, N, yaitu DD merupakan matriks untuk menyimpan tabel diferensi divided-nya. Inisialisasinya dengan nilai 0. Kemudian, for K in range N, dalam kurung N, DD dalam kurung siku K, 0 sama dengan YD dalam kurung siku K. Itu merupakan inisialisasi kolom pertama tabel dengan nilai Y dari titik data. Kemudian ini for J in range dalam kurung 1, N, for K in range C, N, DD dalam kurung siku K, J sama dengan dalam kurung DD dalam kurung siku K, J min 1 dikurangi DD dalam kurung siku K min 1, J min 1 per dalam kurung XD dalam kurung siku K min XD dalam kurung siku X min K min J. Itu ini merupakan sisa kolom pada tabel dengan diferensi divided. Nah, kemudian ini Python lagi ya, P-nya itu Python. P-nya sama dengan DD dalam kurung siku N min 1,
koma min, koma n min 1, for k in range dalam kurung 1, n. Jadi P sama dengan P dikali dalam kurung X min XD dalam kurung siku N min K min 1 plus DD dalam kurung siku N min K min 1, N min K min 1. N min K min 1, maksudnya dikurangi seperti itu ya. Jadi itu membangun polinom Newton menggunakan koefisien diferensi divided. Oke. Kemudian P2-nya, P2 sama dengan ekspan dalam kurung P. Jadi itu menyederhanakan ekspresi polinomial P2-nya yaitu menampilkan hasil polinom yang sudah disederhanakan. Dan ini merupakan hasilnya min 1,0 x kuadrat plus 3,0 x min 2. Ya, baik. Saya akan menjelaskan kodingan tentang metode Newton-Raphson. Ya, di sini X sama dengan simbol X, itu X-nya melambangkan X, dan P sama dengan simbol P, itu P melambangkan simbol P. Kemudian ada XD sama dengan 0,1,2 dan YD sama dengan 0, min 2,0,0. Jadi XD itu merupakan kumpulan nilai X untuk titik-titik data, dan YD adalah kumpulan nilai Y untuk titik-titik data. Kemudian N sama dengan Ln dalam kurung XD, itu merupakan panjang XD, N-nya itu jumlah titik data, dan P sama dengan 0 ini merupakan inisialisasi variabel P, yang P itu merupakan variabel sementara yang akan digunakan dalam iterasi. Kemudian ada DD sama dengan NV at zeros dalam double kurung N, N, yaitu DD merupakan matriks untuk menyimpan tabel diferensi divided-nya, inisialisasinya dengan nilai 0. Kemudian for K in range N, dalam kurung N, DD dalam kurung siku K, 0 sama dengan YD dalam kurung siku K. Itu merupakan inisialisasi kolom pertama tabel dengan nilai Y dari titik data. Kemudian ini for J in range dalam kurung 1, Baik, saya akan melanjutkan nomor 2, yaitu saya akan menjelaskan tentang iterasi tetap dengan titik-titiknya hingga 0,5. Baik, di sini ditemukan persamaan fx sama dengan negatif x kuadrat plus 3x min 2, x0 sama dengan 2, e 0,05. Lalu kita akan menurunkan dari fx 0, ditemukan 3x min 2 sama dengan x kuadrat menjadi x sama dengan akar 3x min 2. Lalu fx persamaan kedua fx sama dengan 0, 3x sama dengan x kuadrat plus 2. Hingga dipertemukan x sama dengan x kuadrat plus 2 per 3. Lalu persamaan ketiga, fx sama dengan 0, negatif x kuadrat plus 3x sama dengan 2. X dikali negatif x plus 3 sama dengan 2. Lalu mendapatkan hasil x sama dengan 2 per negatif x plus 3. Lalu kita menerapkan iterasi yang pertama, yaitu x1 sama dengan x kuadrat plus 2 per 3 sama dengan 2 pangkat 2 plus 2 per 3 dan mendapatkan hasil 2. Lalu kita masukkan iterasi persamaan ke 2, yaitu x1 sama dengan akar 3x min 2 sama dengan akar 3 kali 2 negatif 1 sama dengan akar 6 dikurangi 2 dan menjadi akar 4. Akar 4 merupakan persamaan 2 kali 2. Lalu kita akan melakukan iterasi ke 1 untuk metode persamaan ketiga. X1 sama dengan 2 per negatif X plus 3 sama dengan 2 per negatif 2 plus 3 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Lalu X1 dikurangi X0 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0,0. Artinya tidak dilanjutkan. X1 dikurangi X0 sama dengan 2 kurangi 2 merupakan 0. Maka tidak akan dilanjutkan. Karena sudah di bawah 0,05. X1 dikurangi X0 sama dengan 2 dikurangi 2 sama dengan 0,0. Tidak dilakukan iterasi lagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Python di metode iterasi titik tetap. Yang pertama, di sini kita mendefinisikan fungsi yang min x pangkat 2 plus 3x min 2 dan kita hasil x-nya di 3 akar 3x min 2 kita menggunakan akar setengah karena untuk menggantikan akar. Nah, di sini toleransinya yaitu menggunakan rumus 1 kali 0e dikurangi 10. Deltanya 1000, xn sama dengan 2. Dan xd merupakan tempat untuk menyimpan array. While delta jika delta melebihi toleransi,
X di Fn Xn, Xn Pi1 itu sama dengan Gxn, dan delta menggunakan rumus absolut XNP min XN. Dan XN sama dengan XNP1, lalu di print dan mendeklarasikan untuk hasil titik tetapnya, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Ini di titik 2 sama dengan kayak iterasi pertama yang kita lakukan dengan metode manual. Perkenalkan, nama saya Siti Rofia dengan akhiran NIM 305. Di sini saya akan menjelaskan presentasi hasil tugas kami soal nomor 2B yang diketahui soal fungsi fx sama dengan min x kuadrat plus 3x min 2 dengan mencari 3 iterasi dari metode secant. Kita ketahui rumus formula secant itu yaitu xn min xn plus 1 sama dengan xn min fxn kali xn min xn min 1 per fxn min fxn min 1. Lalu kita cari iterasi 1. Kita menentukan tebakan awal yaitu x0 sama dengan min 1 dan x1 sama dengan 0. Kita substitusikan x0 dan x1 ke fungsi persamaan soal. Yang pertama, kita substitusikan x0 ke fungsi persamaan soal. Jadi f min 1 sama dengan min 1 kuadrat plus 3 min 1 min 2. Hasilnya yaitu min 6. Untuk x1 disubstitusikan ke fungsi soal. Jadi f0 sama dengan min 0 kuadrat plus 3 kali 0 min 2. Hasilnya min 2. Kita cari x2, yaitu x1 min fx1 dikali x1 min x0 per fx1 min fx0 sama dengan 0 dikurangi min 2 dikali 0 min min 1 per min 2 min min 6. Hasilnya yaitu x2 2/4 atau bisa disederhanakan jadi 1/2 atau 0,5. Jadi diketahui dihasilkan x2 itu 0,5. Kita lanjut mencari iterasi kedua. Kita masukkan x2 sama dengan 0,5 dan x1 sama dengan 0. Kita ketahui hasil fungsi fx1 sama dengan min 2. Lalu kita cari fungsi fx2 dengan cara mensubstitusikan ke fungsi persamaan soal, yaitu f0,5 sama dengan min 0,5 kuadrat plus 3 kali 0,5 min 2. Hasilnya min 0,75. Lalu kita mencari x3 dengan cara x2 min fx2 dikali x2 min x1 per fx2 min fx1 sama dengan 0,5 min 0,75 dikali 0,5 min 0 per min 0,75 min 2. Hasilnya yaitu 0,8. Kita lanjut mencari iterasi ketiga. Kita ketahui x3 sama dengan 0,8 dan x2 sama dengan 0,5. Kita ketahui fungsi fx dari fungsi x2 yaitu min 0,75. Lalu kita cari fungsi x3 dengan cara fx3 sama dengan min 0,8 kuadrat plus 3 kali 0,8 min 2. Hasilnya min 0,24. Lalu kita cari x4-nya dengan cara x3 min fx3 dikali x3 min x2 per fx3 min fx2 sama dengan 0,8 min 0,24 dikali 0,8 min 0,5 per 0,2 min 0,24 min 0,75. Hasilnya yaitu 0,941. Jadi kita ketahui iterasi pertama yaitu tadi x0 min 1, terus x3 yaitu 0,8 dan x4 yaitu 0,941. Untuk codingan Python-nya itu sendiri dari soal nomor 2B dengan mencari iterasi 3 dengan metode secant yaitu kita tuliskan toleransinya sama dengan 1.0e min 5, deltanya yaitu 1000, xn sama dengan min 1, xnm1 sama dengan 0. xn dan xn itu sendiri yaitu tebakan awal tadi x0 sama dengan min 1, dan xnm1 itu sendiri yaitu x1 sama dengan 0. Lalu kita tuliskan persamaan fungsi dari fn, m1 dan fungsi persamaan fxn. XD itu sendiri yaitu array untuk menampung hasil persamaan ini.
Lalu ketika delta lebih besar dari toleransi, kita memasukkan rumus formula dari metode sekant seperti ini. Xn min Fn dikali Xn min Xnm1 per Fn min Fnm1. Lalu deltanya sama dengan EBS Xnf1 P1 min Xn. Di mana Xnm1 sama dengan Xn dan Xn sama dengan Xn P1. Lalu Mnm1 sama dengan Fn. Fn sama dengan min Xn ini bintang 2, artinya pangkat. Berarti di sini min Xn pangkat 2 plus 3 dikali Xn min 2. Bintang 1 ini diartikan dengan kali. Lalu N sama dengan NP titik range len XD. Lalu print XD, yaitu hasilnya akan mengeluarkan output seperti ini. Min 1, 0,5, 0,714. Kita bisa dibulatkan menjadi 0,8 dan 0,9. Hasilnya sama seperti hasil manual seperti ini. Min 1, lalu 0,8 dan 0,9. Mungkin itu dari saya untuk soal nomor 2B. Perkenalkan, saya Alfanah Musen Hussein Nugroho dengan NIM akhir 308. Di sini saya akan menjelaskan Newton-Raphson berdasarkan hasil persamaan nomor 1. Oke, di sini kita mempunyai persamaan fx sama dengan min x kuadrat plus 3x min 2. Untuk Newton-Raphson itu juga harus dicari turunan dari persamaannya. Nah, turunan dari persamaan di atas itu adalah min 2x plus 3. Nah, di sini kita tentukan x0-nya itu sama dengan 2 dengan batas epsilonnya itu 0,05. Lalu kita cari iterasi pertamanya. Iterasi pertamanya itu kita masukkan x0 ke dalam fungsi, yaitu tadi x0-nya adalah 2. Kita masukkan jadi min 2 pangkat 2 plus 3 kali 2 min 2 dengan hasil sama dengan 0. Lalu x0-nya tadi juga dimasukkan ke fungsi turunannya tadi. Jadi min 2 dikali 2 plus 3 dihasilkan 1, min 1. Lalu untuk mencari x1-nya itu dengan cara x0 dikurangi fx0 dan f aksen x0. Jadi persamaan dikurangi turunan persamaan tadi. Dihasilkan 2 min 0 per min 1. 2 min 0 sama dengan 2. Nah, kita cari selisihnya. X1 dikurangi X0 itu sama dengan 2 min 2 sama dengan 0. Karena 0 itu kurang dari epsilon, maka iterasi selesai. Maka hasil dari metode Newton-Raphson dari persamaan min X kuadrat plus 3X min 2 adalah 2. Lalu untuk Newtonnya, jadi di sini kita ada kode Python untuk mencari persamaan menggunakan metode Newton-Raphson. Oke, pertama itu kita tentukan dulu, masukkan dulu persamaannya ke dalam fungsi fx, yaitu min x kuadrat plus 3x min 2. Lalu kita juga definisikan fungsi untuk turunannya, yaitu def dfx return min 2 pangkat x, min 2x plus 3. Dengan toleransi itu 1,0 E min 5, deltanya 3, dan Xn itu nilai awalnya 2. XD ini merupakan wadah untuk penampungan iterasinya, hasil iterasinya nanti. Nah, ketika delta itu lebih dari toleransi, maka kita cari dengan rumus Xn min Fxn per dfxn. Jadi Xn nilai awal X0 dikurangi persamaan awal dibagi turunannya persamaan. Setelah dicari, kita run print xd, maka dapat dihasilkan nilainya itu 2,0 sesuai dengan perhitungan manual yang tadi. Hasilnya 2,0. Oke, sekian penjelasan metode Newton-Raphson dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya
berlian nama Dewi dengan akhiran NIM 279 ingin menjelaskan persamaan nomor 3 dengan studi kasus seorang guru matematika memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menyelesaikan persamaan linear. Setiap murid harus menyelesaikan 3 persamaan linear dengan 3 variabel. Berikut adalah salah satu persamaan linear yang diberikan oleh sang guru. 2x ditambah 3y min z sama dengan 5. 4x ditambah 4z min 3z sama dengan 3. Min 2x ditambah 3y min z sama dengan 1. Berapa nilai dari x, y, z yang memenuhi ketiga persamaan tersebut? Jawab, ini menggunakan metode eliminasi Gauss. Dari persamaan tadi dibentuk menjadi matriks. Ini kolom X, kolom Y, dan kolom Z. Setiap nilainya dimasukin ke sini. Kemudian baris pertama, kolom pertama dijadikan sebagai pivot dengan menggunakan rumus setengah dikali R1 atau baris 1. Kemudian hasilnya baris pertama kolom pertama yang digunakan sebagai pivot itu nilainya 1. Baris pertama kolom kedua itu 3/2. Dan baris pertama kolom ketiga itu ada min 1, min setengah. Kemudian baris pertama nilai konstantannya itu 5/2. Kemudian untuk mengenolkan baris kedua dan ketiga kolom pertama menggunakan rumus R2 min 4 R1 untuk baris kedua dan baris ketiganya R3 plus 2 R1. Terus yang berubah itu baris kedua dan ketiga. Kemudian dari min 2 ini dijadikan sebagai pivot dikali dengan min setengah. Itu hasilnya 1. Selanjutnya sampai baris kedua kolom ketiga dan nilai dari konstantanya. Kemudian mengenalkan nilai 6 ini baris ketiga kolom kedua jadi 0. Lanjut sampai baris kolom ketiga dan ini untuk konstanta. Kemudian ini min 5 sebagai pivot dikali dengan min 1/5. Kemudian hasilnya itu Z-nya itu sama dengan 3. Terus Y ditambah setengah Z sama dengan 7/2. Jadi nilai Z-nya itu Z kan sama dengan 3, substitusikan ke persamaan Y plus setengah Z ini. Kemudian hasilnya tuh Y-nya sama dengan 2. Kemudian X ditambah 3/2Y dikurangi setengah Z sama dengan 5/2. Substitusikan nilainya itu 2 dan Z-nya itu 3. Maka hasil dari nilai X-nya itu sama dengan 1. Kemudian untuk menggunakan metode Jacobi, nilai X itu sama dengan setengah 5 ditambah 3Y plus Z. Nilai fungsi Y-nya itu sama dengan 1/4 dikali 3 min 4X plus 3Z. Terus persamaan Z-nya itu sama dengan min 1 ditambah 2X min 3Y. Terus iterasi awal nilai X-nya itu 0, maka nilai X-nya itu 5/2. Kemudian substitusikan ke persamaan Y dengan nilai X-nya sama 0, sama Z-nya sama 0. Terus Y-nya sama dengan 3/4. Terus substitusikan ke persamaan Z dengan nilai X 0 sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Terus iterasi kedua, sama seperti iterasi pertama, yang diganti itu nilai X-nya, nilai Y-nya itu 3/4 dan nilai Z-nya itu 1. Maka iterasi X kedua itu ada 11/4. Kemudian nilai iterasi kedua untuk nilai Y min 23/8 dan iterasi kedua untuk nilai Z itu 13/4. Kemudian iterasi ketiga nilai X-nya itu min 57/32, nilai Y-nya itu 3/32 dan nilai Z-nya min 13/32. Iterasi keempat yaitu untuk nilai X-nya 105/128, Y4-nya min 111/256, Z4 untuk nilai iterasi ketiganya 261/256. Iterasi kelima nilai X-nya min 1243/1024, nilai Y-nya 1485/2048 dan nilai Z-nya sama dengan min 3249/2048. Kemudian untuk yang kedua itu metode Gauss-Seidel. Untuk persamaan X-nya menggunakan rumus setengah 5 ditambah 3Y ditambah Z. Kemudian untuk persamaan Y itu menggunakan fungsi 1/4 kali 3 min 4 X tambah 1 ditambah 3Z. Kemudian untuk
Z menggunakan fungsi min 1 dikali 1 ditambah 2x K tambah 1 dikurangi 3Y K tambah 1. Untuk iterasi pertama, nilai X1 sama dengan setengah 5 ditambah 3 kali nilai YK-nya itu masih 0 dan ditambah ZK 0. Hasilnya 5/2. Kemudian nilai Y1 1/4 dikali 3 min 4 dikali X1 ditambah 3 kali 0. ZK-nya itu masih 0. Hasilnya itu min 5/4. Z sama dengan min 1 dikali 1 ditambah 2 kali 5/2. 5/2 ini nilai X-nya dikurangi 3 dikali nilai Y min 5/4 sama dengan 11/4. Iterasi kedua, menggunakan rumus yang sebelumnya masih sama. Nilai X-nya itu min 3/8, nilai Y-nya 5/16, nilai Z 17/16. Untuk iterasi ketiga, nilai X-nya 47/32, nilai Y-nya min 119/64, nilai Z-nya 287/64. Iterasi keempat, nilai X sama dengan 105/128, nilai Y min 111/255, nilai Z 261/256. Untuk iterasi kelima, nilai X-nya min 1243/1024, nilai Y-nya 1485/2048, dan nilai Z-nya min 3249/2048. Dan kode Python untuk nomor 3. Ini menggunakan metode Jacobi. Ini header dari Python-nya, terus toleransinya, deltanya 1000, terus nilai X awalnya itu 0, Y-nya 0, Z-nya 0, dan N-nya 0. Terus ketika delta lebih dari toleransi, nilai N bertambah 1. Untuk nilai X-nya, menggunakan persamaan yang tadi ditulis manual, ada 5 ditambah 3 kali Y ditambah Z tambah 1 dibagi 2. Terus nilai Y-nya 3 dikurangi 4 kali X ditambah 3 Z dibagi 4. Untuk persamaan Z-nya ada min 1 ditambah 2 kali X ditambah 3Y. Kemudian delta ini untuk mengurangi hasil dari X dikurangi hasil dari XN. Kemudian ini untuk hasilnya tuh di XN sama dengan SN P1. XN ini untuk variabel untuk menyimpan hasil dari perhitungan XN tadi. Ini print hasil dari perhitungan menggunakan Jacobi. Terus ada perhitungan menggunakan Gauss Seidel. Ini headernya, toleransinya, deltanya, X, Y, Z, nilai awalnya 0, nilai N-nya 0. Ketika delta lebih dari toleransi, menggunakan N-nya bertambah 1, terus rumus SNP, rumus fungsi SNP 1 itu 5 ditambah 3 dikali Y ditambah Z dibagi 2. Y-nya 3 dikurangi 4 kali SNP 1 ditambah 3 kali Z dibagi 4. Terus fungsi Z-nya itu min 1 ditambah 2 kali X NP1 ditambah 3 kali Y NP1. Terus delta nilai dari nilai X NP1 ini dikurangi XN. Ditambah nilai dari Y NP1 dikurangi N dan Z NP1 dikurangi ZN. Terus XN ini untuk menyimpan hasil dari SNP1-nya, nilai Y sama juga, Z sama. Kemudian print hasil dari uh, hasil dari untuk menampilkan hasil dari perhitungan menggunakan Gauss Seidel. Ini. Kemudian ini menggunakan Gauss. Ini header Python-nya. Swap itu menukar baris. Get-throw itu menggunakan bantuan dari baris lain, dan scale row itu kalian dengan konstanta. Terus ini untuk menyimpan nilai awal dari arraynya, B-nya hasil dari konstantanya. Ini matriks. Kemudian menggunakan scale row untuk mengubah nilai 2 ini menjadi pivot, berarti dibagi setengah, misalnya ini. Kemudian nilai 4 ini dijadikan 0 menggunakan bantuan dari baris 1 dikali 4 dikurangi. Terus
yang baris 2-nya tuh ditambah baris 1 dikali 2. Terus ini selanjutnya sampai mendapatkan hasil dari nilai X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3.